Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Danisa Maesari. Saya mahasiswi di program studi S1 Kebidanan Stikes Kandides Malang. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai makalah tentang siklus menstruasi dan konsepsi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai siklus menstruasi dan konsepsi, di mana subbahasannya itu dari siklus menstruasi itu sendiri ada pengertian menstruasi, proses menstruasi, fase siklus menstruasi sendiri itu sendiri. Lalu mengenai konsepsi, definisi dari konsepsi dan aspek dari konsepsi itu. Dari pertama itu pengertian menstruasi. Menstruasi merupakan proses pelepasan dinding rahim atau endometrium yang disertai dengan perdarahan, terjadi secara berulang setiap bulan kecuali pada saat kehamilan. Menstruasi terjadi setiap bulan antara usia remaja 10-16 tahun sampai menopause sekitar 45-50 tahun. Siklus menstruasi ada 3, yaitu siklus pendek berlangsung selama 18 hari, siklus sedang 28 hari, siklus panjang 40 hari. Siklus menstruasi yang dipengaruhi oleh 5 hormon reproduksi, yaitu hormon gonadotropin release hormone atau GnRH, hormon follicle stimulating hormone atau FSH, luteinizing hormone, hormon estrogen dan hormon progesteron. Jadi siklus menstruasi merupakan waktu sejak hari pertama haid sampai datangnya haid periode berikutnya, sedangkan panjang siklus haid adalah jarak antara tanggal mulainya haid yang lalu dan mulainya haid berikutnya. Umumnya siklus menstruasi yang terjadi berkisar antara 21-40 hari. Hanya 10-15% wanita yang memiliki siklus 28 hari. Kemudian, bagaimana dengan proses menstruasi? Siklus menstruasi diatur oleh kelenjar hipotalamus di otak. Pada akhir menstruasi kelenjar hipotalamus. Pada akhir siklus menstruasi, kelenjar hipotalamus memproduksi hormon GnRH yang berfungsi menstimulasi kelenjar hipofisis agar mensekresikan hormon LH dan FSH. FSH berfungsi merangsang perkembangan folikel, sedangkan LH berfungsi dalam peristiwa ovulasi serta menghasilkan progesteron oleh korpus luteum. Jadi proses menstruasi adalah luruhnya dinding rahim yang dipersiapkan untuk kehamilan. Namun jika tidak terjadi pembuahan oleh sel sperma, wanita akan mengalami proses menstruasi setiap bulannya. Jadi secara umum proses menstruasi terbagi menjadi 4 fase. Lalu apa aja fase-fase itu? Klasifikasi fase-fase siklus menstruasi. Yang pertama yaitu fase folikuler. Di fase folikuler, produksi ovum terjadi pada rongga kecil sekali dalam ovarium yang disebut folikel. Pembesaran folikel menghasilkan estrogen yang menyebabkan uterus siap untuk implantasi embrio. Uterus lapisannya lebih menebal, biasanya hari ke-4 sampai ke-14. Kemudian ada fase ovulasi. Folikel membesar dan memecahkan dinding ovarium. Ovum dilepaskan ke saluran telur atau tuba falopi. Biasanya hanya dilepaskan 1 kali dalam 1 saat. Terjadi 14 hari sebelum atau menstruasi selanjutnya. Kemudian ada fase luteal, hormon estrogen menurun, korpus luteum mulai memproduksi hormon progesteron. Hormon progesteron dapat memelihara ketebalan uterus jika kehamilan terjadi. Biasanya terjadi hari ke-15 sampai hari ke-28 hari. Kemudian ada fase menstruasi, lapisan dinding dalam rahim yang mengandung darah, sel-sel dinding rahim dan lendir atau dikenal dengan endometrium meluruh dan keluar melalui vagina. Hari pertama siklus menstruasi dimulai dan biasanya berlangsung dari 4 hingga 6 hari. Beberapa gejala seperti nyeri perut bawah dan punggung akibat rahim berkontraksi akan membantu meluruhkan endometrium. Secara garis besar, klasifikasi siklus menstruasi ada menore atau normal, siklus menstruasi yang teratur dengan interval perdarahan yang terjadi antara 20-35 hari. Kemudian ada polimenore, salah satu gangguan menstruasi yang ditandai dengan siklus menstruasi pendek biasanya 21 hari. Pada wanita akan lebih sering mendapatkan menstruasi.
oligomenore, siklus haid menjadi lebih panjang, tidak mendapatkan menstruasi 35 hari atau lebih. Kemudian ada amenore, tidak mengalami menstruasi sebagaimana mestinya. Kondisi ini dibagi menjadi dua, yaitu amenore sekunder dan amenore primer. Lalu untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai konsepsi. Apa itu konsepsi? Konsepsi yaitu pertemuan antara ovum matang dan sperma sehat yang memungkinkan terjadinya kehamilan. Konsepsi ini dapat terjadi jika beberapa kriteria berikutnya itu terpenuhi. Yang pertama itu senggama harus terjadi pada bagian siklus reproduksi wanita yang tepat. Ovarium wanita harus melepaskan ovum sehat pada saat ovulasi. Pria harus mengeluarkan sperma yang cukup normal dan sehat selama ejakulasi. Tidak ada hambatan yang mencegah sperma mencapai penetrasi dan akhirnya membuahi ovum. Konsepsi itu tersendiri menjadi 4 bagian. Yang pertama ovum. Setiap bulan, sebuah sel yang matang dilepaskan oleh salah satu di antara kedua ovarium. Itu proses ovulasi. Ovulasi umumnya terjadi pada 14 hari setelah hari pertama haid terakhir. Setelah ovulasi, sel telur berjalan di dalam tuba falopi dan tetap berada di sana sampai bertemu dengan sperma yang akan mengadakan penetrasi dalam proses fertilisasi. Demikian presentasi yang sudah saya paparkan. Masih banyak kekurangannya, saya mohon maaf atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.